kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita tiba di hari yang baru ini. Tuhan, semua itu adalah karya dari segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat terus mengingat bahwa Engkau Tuhan yang dapat dipercaya. Engkau adalah Allah yang selalu memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami akan awali segala aktivitas kami Tuhan dan segala pekerjaan kami. Biarlah Tuhan apapun yang akan kami lakukan untuk satu hari penuh ini, kami awali dan kami selalu lebih mengutamakan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menerangi setiap aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga kami beroleh sukacita dan senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, awal hingga akhir dari persekutuan ini kami serahkan semua di dalam penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-12. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal yang ke-103 ini adalah nyanyian iman yang diungkapkan oleh pemazmur atas pengalaman belas kasih setia Tuhan yang bersedia memberikan pengampunannya kepadanya dan juga kepada kita manusia. Nats firman ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang melampaui segala sesuatu. Pengampunannya begitu penuh dan sempurna, yang melambangkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dijauhkan oleh Tuhan jika kita mau datang kepadanya dengan pertobatan dan hati yang tulus. Allah adalah Allah yang panjang sabar, penuh pengertian dan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Pemazmur menyanyikan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya atas semua pengalaman ini. Sebab Allah menjauhkan pelanggaran kita sejauh mungkin. Seperti timur dari barat, dua arah yang tidak akan pernah dapat bertemu. Namun di dalam kasih dan di dalam pengampunannya, dosa-dosa kita benar-benar dihapus, tidak diingat lagi, dan tidak akan pernah dihadapkan kembali kepada kita. Pengampunan Allah yang penuh ini juga adalah cerminan dari kasih setianya yang tidak terbatas. Seperti langit yang tak terjangkau, demikianlah kasih setia Allah melebihi semua upaya dan jasa manusia. Tidak ada kebaikan atau perbuatan baik yang dapat menuntut pengampunan dari Tuhan. Itu semua diberikan secara cuma-cuma. Itu semua adalah bahagian dari anugerah Allah bagi mereka yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nyanyian iman pemazmur ini telah dinyanyikan oleh Nabi Hosea dan Nabi Yeremia. Seperti dikutip dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dan Yeremia 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Pemazmur mengalami pembenaran oleh anugerah pengampunan dari Allah. Inilah yang mendorongnya bersukacita memuji Tuhan dengan segenap kekuatannya. Sukacita itu telah nyata di dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita. Seperti dikutip dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yesuslah gambaran Allah yang terus berulang-ulang menyatakan kasih-Nya dengan segala perbuatan dan kasih-Nya kepada kita manusia. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai 13. Dan puncak dari belas kasihan-Nya adalah telah dinyatakan di kayu salib dengan firman-Nya yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat yang ke-34. Ini adalah salah satu doa Yesus dan itulah tujuan hidupnya bagi kita manusia. Ini adalah mada indah yang lahir dari pengalaman diampuni.
Pemazmur mengundang setiap orang percaya dan setiap orang yang takut akan Tuhan untuk terus memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan pemazmur. Sebab hanya orang-orang yang menyadari dosa dan kelemahannya lah yang mau bersedia untuk bertobat dengan melakukan kehendak firman Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dia membuktikannya melalui seluruh hidupnya. Paulus sungguh bersyukur dan sungguh bersukacita memuliakan Tuhan, sebab dia sadar bahwa Tuhan telah berbelas kasihan kepadanya. Meskipun Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kesadaran inilah yang membuat Paulus mengangkat madah pujian atas belas kasihan Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. Pengampunan yang telah kita terima juga dari Tuhan bukanlah hanya ditujukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan pengampunan dari Tuhan memanggil kita untuk melihat kembali panggilan kita agar menjadikan seluruh pujian kita, seluruh hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yang telah mengecap pengampunan Tuhan dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada orang lain dimanapun kita berada. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah juga kita dipanggil untuk tetap setia mau bersedia mengampuni sesama kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan, pengampunan-Mu yang kami telah rasakan dan telah kami terima, tak terbandingkan dengan apapun yang kami miliki di dunia ini. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan segala kerendahan hati ya Tuhan. Jika bukan karena pengampunan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Dan inilah saatnya Tuhan kami memohon kepadamu. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau bersyukur. Engkau senantiasa memulihkan kehidupan kami. Engkau memulihkan kehidupan kami lewat pengampunan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, Engkau mengampuni kami dan memberikan hidup yang baru. Biarlah ya Tuhan ini menjadi pengingat bagi kami, agar kami hidup senantiasa takut akan Engkau, dan hidup terus menjaga kekudusan lewat melakukan segala kehendak firman-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, tanamkanlah firman-Mu ini di hati kami, dan Engkaulah sumber kekuatan kami, agar kami dapat terus memelihara firman-Mu di hati kami, agar kami dapat terus senantiasa ya Tuhan menghargai pengampunan dan keselamatan dan penebusan yang telah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami mau berdoa juga ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Apapun kondisi atau keadaan mereka pada saat ini, Engkaulah yang menyertai dan selalu memberikan kekuatan dan sukacita kepada mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan segala aktivitas mereka dimanapun mereka melangkah dan berada ya Tuhan. Engkau menambahkan berkat dan rezeki. Engkau ya Tuhan yang selalu memberikan semangat kekuatan iman kepada mereka, agar kiranya dengan firman-Mu yang selalu menjadi pengingat di hati kami, kami mampu melangkah dengan jalan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang sedang berada di dalam pemulihan baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang merawat, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Terlebih ya Tuhan, hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati seluruh usaha yang dilakukan, agar dengan itu doa-doa kami Engkau kabulkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang pada hari ini dalam sukacita mereka oleh perayaan ulang tahun kelahiran dan perayaan ulang tahun pernikahan. Engkau menambahkan berkat, hikmat, dan Engkau senantiasa yang terus menguatkan iman mereka. Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka di dalam sukacita mereka sebagai kesempatan yang berharga lewat pertambahan umur yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh bahagia dan boleh bersukacita
oleh pengenalan dan penghayatan akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi mereka dan bagi kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.